الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para muallim, para mudarris, al-lakhas kepada yang mulia Fadilatul Syekh Yahya bin Zaini, pengasuh pondok pesantren Al-Mu'tasim Billah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin untuk beliau, diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi beliau yang kurang sehat, tapi karena ada dorongan cinta, dorongan iman yang kuat, serta berharap syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyempatkan hadir bersusah payah. Yang dirahmati Allah, guru kita bersama Al-Fadil Al-Ustadz Maruki beserta seluruh majelis keluarga, para pendidik, para dewan guru, para ustadz, ustadzah, para santri-santri sekalian dirahmati Allah. Terkhusus lagi untuk para jamaah, para wali santri, para wali murid yang hadir, ibu-ibu yang kehujanan, mudah-mudahan ini menjadi saksi ibu-ibu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling indah di dalam kehidupan ini, tidak ada hal yang paling membahagiakan dalam perjalanan hidup ini selain ketenangan hati yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun yang lalu saya baru teringat, ternyata Ustadz Maruki pernah menyampaikan hajat kepada asisten saya untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz beserta seluruh keluarga sehat zahir dan batin, diberikan keluasan rezeki dan kemudahan urusan fid din wad dunya wal akhirah. Tidak mudah sebagaimana yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh tadi dalam kata sambutannya atau dalam muqaddimahnya. Betapa sulitnya perjuangan untuk mendidik anak itu menjadi salih. Pekerjaan mendidik anak itu bukanlah perkara bim salabim. Ini perkara sulit. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang belajar dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Sama dengan Ustadz Rahmat yang ada di samping saya ini. Tidak gampang memang. Saya punya anak 5, Pak. 5 anak saya itu nggak mau belajar sama saya. Karena anak saya bilang, Abi, saya itu keras.
Abi saya itu orangnya disiplinnya tinggi ketika belajar. Kenapa saya berlaku seperti itu, Pak? Saya ingat ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Mencari guru untuk anak itu penting. Tetapi bukan hanya asal guru. Tetapi harus guru yang memiliki sanad. Yang kemudian bersambung langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan beliau? Al-istinadu silahul mu'min. Idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Senjatanya orang mukmin, senjatanya orang-orang beriman kepada Allah itu adalah mencari guru dan memiliki guru yang punya sanad yang kaitannya bertemu nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yakun ma'hu silah, kalau seandainya sang guru tadi tidak memiliki sanad, muridnya berguru kepada orang yang tidak punya sanad, fabi ayyi syai'in yuqatil. Bagaimana mungkin seorang murid yang kelak akan berjuang di tengah-tengah umat hari ini putra-putri Bapak, subhanul yaum rijalul hal. Anak-anak kita masih kecil ini, 10-20 tahun, mereka yang menggantikan kita. Dan hidup kita nggak lama. Ustadz Rahmat umurnya berapa? 36. Wah, masih lebih muda saya ya. Umur saya baru 27, Ustadz. Itu sisanya, Pak. Kalau punya anak mau dimasukin pondok pesantren, tanya dulu, niki guru ini sinten? Kan ada orang Jawa nggih? Wonten tiyang Jawi nggih, Pak? Madurana bade? Sundana aya teu? Jaya entak ngerti lagi bona. Aya paken ayan saya keluar hari ayan. Ngoten Pak, ngoten nggih. Jadi begini, Pak. Saya tadi bicara tentang sanad. Sederhana saja, guru kita, guru mulia kita, Abu Yahya bin Zaini itu punya sanad. Tentu sanad pertama setelah dari Pontianak, beliau berguru kepada Abu Yahya Hasan Baharun, Darul Lughah wad Da'wah. Kemudian beliau dalam perjalanan ilmiahnya sampai kepada beberapa negeri, termasuklah Yaman. Dan guru-gurunya itu insya Allah pasti bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rahmat punya sanad, saya juga punya sanad. Saya kasih contoh paling mudah saja, Bu. Malah tak repot bab sanad. Beda orang ngangkui sepeda motor. Nah, ini uniknya orang Indonesia, Bu. Kalau di Ketapang itu semua sepeda motor itu Honda, Pak. Asal beda sepeda motor Honda. Walaupun merek Yamaha. Suzuki, Honda. Akhirnya Pak pemasok motornya motor Honda, pemasok ke Yamaha. Ada kan di Suzuki. Pas di motor apa aja? Kan motor tak jelasnya. Akhirnya motor rem kapi ada gas. Kan repot, Pak. Pon sampai aku jauh saos ki. Boleh yakin santri ini kelas sopo gila nara. Terutama saya tukang tabur. Biasanya saya tukang pur-pur kalau buk. Apa namanya alatnya itu, Ustaz? Bas. Mana yang tukang pukul bas itu? Aduh, masuk akal semua raja orang. Ada yang baik terlalu piring lagi. Sampai aku jadi, Pak. Gula semih nih ya Siti. Seporannya ya Bu ya. Orang Madura menikah mun amolod dan mun tak tanggal 12 tak amolod dan. Saya korban gula, Pak. Benih korban molodan, Pak. Korban 12-an. Gula dari gelap pokok lemak sopu, Pak.
Saya sampai siang malam ini, Abu ya, ceramah 5 tempat nih, Pak. Kalau ini buatan Honda, atal-talan begitu, Pak. Tapi berhubung ini ciptaan Allah, aman, Pak. Walaupun lagi kula seroh. Kula bingung Ustaz Maruki lagi. Nih kalau setahun nih, Pak. Sengon jengkul. Lagi ban beleman. Pak bini tak nyaki. Kau le berkat bi. Ja. Siapa sih ngonceng? Ustaz Maruki. Saya kemah. Aju aku mis beracun jo. Lala joki datang pole. Nang gama-gaga. Yonceng surah ceramah kan sejam. Pot kempot lah tahu le. Kena kejo nih Pak. Kula ring betul suka kejo kula Pak. Serius nih kula Pak. Gojo gitu Pak. Coba manas. Mungkin mencek manas ya bedain manggen. Ku repot. Nah saya itu nih kula Pak. Dulu ada seorang ulama besar yang sampai hari ini insya Allah kitab tulisannya dibaca oleh para santri, dan itu adalah guru seorang ulama besar, dan beliau bernama Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, karena beliau itu lahir di Madinah tahun ke-90 Hijriah. Beliau itu mulai dari pertama lahir sampai wafatnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Saking cintanya kepada tanahnya Rasulullah dan buminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari ketika khalifah terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian digantikan oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah tumbang, kemudian digantikan oleh Bani Abbas di Baghdad. Di Bani Abbas itu ada seorang khalifah terkenal bernama Harun ar-Rasyid. Kalau Harun ar-Rasyid pasti dikait-kaitkan dengan Abu Nuwas, jangan karena Abu Nawas. Padahal pada masa itu ada seorang khalifah yang sangat besar yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu pengen anaknya diajar sama ulama yang bernama Imam Malik bin Anas yang menulis satu kitab bernama Muwatta dan beberapa kitab lainnya. Nah kemudian khalifah mengirimkan utusan kepada ulama yang bernama Malik bin Anas, meminta beliau mengajar muridnya di istana Abbasiyah yang ada di Baghdad. Bayarannya mahal karena khalifah. Berapapun yang diminta terserah. Imam Malik itu ulama kaya, Pak. Maka Imam Malik tidak pernah tergiur dengan bayaran. Monggo laban Ustaz Rahmat. Tergantung. Gitu Ustaz Rahmat onjangan untuk tanggal 12. Pokol apa? Pokol belu. Ustaz Rahmat paham. Ada tepes ria kok. Ceramah lagi ning kene lagi. Pas bodoh datang boleh. Saya ini pengusaha Ustaz Rahmat. Wari baru ria kok. Ustaz terserah mau ceramah 1 jam, monggo setengah jam nggak apa-apa, yang penting hadir. Ya namanya manusia. Milih yang kecil apa yang besar? Tak ongguan. Tapi apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada khalifah, sampaikan kepada Harun ar-Rasyid khalifahmu itu, kalau memang anaknya mau saya didik, bawa ke sini, bawa ke Madinah. Ini yang minta, ini khalifah loh, Imam Malik. Saya nggak peduli itu. Karena kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu hakikinya didatangi, bukan mendatangi. Tepat ini putra putri sambian dibawa ke sini. Madrasah napa niki? Madrasah Al-Arif, bawa ke sini, Pak. Coba Ustaz Maruki saya yonceng. Ustaz anak gula terus ngaji ke sambian. Terus kimun bisa sambian ke compok boh.
Mata bolik dia. Oh mata bolik Pak Kiai ini saya ngajar ke mana? Pada ben Arya pada saya hanya mesantren menikah pada ben cangkir nyari kolam, beni kolam nyari cangkir. Paham Bu? Paham Pak? Ilmu itu didatangi bukan mendatangi, guru itu didatangi bukan didatangkan. Paham Bu? Paham Pak? Karena sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Apa alum beluman Pak? Lakinya banyak lu tanya malaki bisambian. Ini penting Pak. Kenapa di awal ini saya sampaikan? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun wafat meninggalkan kulo kali panjenengan sedanten ngoten. Nggih paham beuna. Rasulullah itu sampun wafat. Meninggalkan kita 1400 tahun yang lewat. Beliau wafat dilanjutkan oleh sahabat, sahabat wafat dilanjutkan oleh muridnya sahabat yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat digantikan oleh muridnya tabi'in bernama tabi'ut tabi'in. Maka Imam Malik termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Wafat semuanya sampai hari ini diganti oleh para ulama termasuk Abu Yahya bin Zaini. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda. Maka bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Al ulama warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi ingat para nabi tidak pernah meninggalkan warisan harta bernama dirham dan dinar. Yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu ilmunya Gusti Allah. Bimana dinul Islam. Wafatnya ulama itu berarti wafatnya peradaban. Ulama wafat gelap dunia. Kalau cuma orang pinter banyak Pak. Pinter belum tentu baik. Tapi salih itu pasti baik. Maka putra putri panjenengan ini pun tang mriki niku tidak dididik hanya sekedar pintar, tapi dididik jadi anak salih. Kalau anak pintar kelak dewasa dia beruntung, orang tua belum tentu. Tapi kalau anaknya salih, orang tuanya beruntung. Maka para santri, ini dari Mu'tasimillah ya. Yang ini. Oh, yang tukang gebak-gebuk dari mana? Mu'tasim juga. Oh, Nurul Huda mana? Ini. Oh, remaja masjid. Oh, mensampian benih remaja masjid lan. Remaja langker walam. Bu, Ibu sudah mulai ngantuk ya? Jawab belum anda iya Bu. Mari itu 5 hari ya. Jadi begini Pak. Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekuasaan. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah agama ini. Agama ini akan menjadi baik kalau para pemegang kewajiban meneruskan risalah ini punya ilmu. Ya kalau nggak punya ilmu bermasalah nanti. Kenapa saya sampaikan di mana-mana itu? Saya ingat Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu, kalau tidak salah dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Inni ma'ajastu an ihya'il mauta. Jadi katanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang mati. Kata Nabi Isa, sungguh atas kudrat Allah, aku mampu menghidupkan orang mati. Wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaq.
Tapi walaupun Allah memberikan aku mukjizat, mampu menghidupkan orang mati sekalipun, aku punya satu kelemahan. Apa? Karena aku tidak mampu menghidupkan pikiran-pikiran orang bodoh. Maka obatnya cuma satu, belajar. Agar kita dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar. Karena fondasi pengetahuan dalam Islam, bagaimana menjalankan syariat-syariat agama Allah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah. Allah sudah menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dan menyampaikan apapun sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan semuanya atas wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, persoalannya bagaimana memahami wahyu Al-Quran, wahyu Allah yang bernama Al-Quran, bagaimana memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau nggak ada ilmunya? Oh, udah kembali saja kepada Quran, betul. Cukup dengan hadis, tepat. Tapi bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis, itu yang harus tahu ilmunya. Contoh, nggak usah banyak-banyak contoh dah. Quran itu hanya menyebutkan aqimis shalah, aqimis shalah, aqimus shalah, dirikan oleh kalian salat. Tapi Quran kan tidak menyebutkan salat itu seperti apa. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semuanya umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Ternyata Rasulullah tidak menyebutkan syarat dan rukun. Kan tidak ada itu. Maka tampillah ulama-ulama. Rasulullah wafat, sahabat wafat, kemudian muridnya sahabat, kemudian muncul lagi di belakang hari para tabi'in memberikan perincian, oh salatnya Nabi itu begini, sifat salatnya Nabi itu begini. Maka kemudian muncullah apa yang di belakang hari sebagai ijma', kesepakatan para ulama yang disebut konsensus, atau ada qiyas yang disebut dengan analogi. Ya enggak gampang, Pak. Ini kan sekarang ini kan kembalilah kepada Quran. Yang enggak kembali kepada Quran siapa, Mas? Cuma memahami Al-Quran itu harus tahu ilmunya. Memahami Al-Quran harus tahu bahasa Al-Quran, dan itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada gramatikanya yang disebut dengan ilmu nahwu. Panjang rentetannya, Mas. Yang paham itu cuma para santri. Maka yang hadir malam ini banyak para santri. Mudah-mudahan panjenengan para santri ini mampu meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan standar keilmuan yang tepat. Ini penting. Aduh, boleh macam tak mampu nih kan, Pak. Boleh saya minum ini, Ustaz? Cek begele beri aing tak isoro sekali, Pak. Jadi kalau cuma mantunga aing ngetok begele. Yeno tako taule ka yeno kula acara maah nggih pun esoro ta esoro tinggal yeno mah bismillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Jauh-jauh kita datang dari rumah, kondisi hujan, disampaikan oleh Buya tadi bahwa hujan itu rahmat dari Allah. Maka ketika hujan itu turun, Nabi mengajarkan satu doa yang sederhana. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sesuatu yang manfaat. Itu kalau ngaji, Pak. Karena putra-putri panjenengan sudah ngaji, tahu bagaimana bersyukur terhadap nikmat Allah waktu turun hujan. Kalau enggak ngaji, sebeda agrunggung. Arya Ustadz Maruki tanya penampek sekali ya. Paham penampek, Pak? Entak masang sekali. Coba orang Abu ya. Seandainya kemarin bisik-bisik sama saya, Kiai Zen, apa Ustadz Maruki? Ini kan acara Ustadz Kiai. Ini musim hujan, terus sekalian saya ngundang panjenengan untuk ceramah. Yang nomor 2 sekaligus untuk penampik.
Kan satu paket, Ustaz. Itu lebih murah sedikit, Pak. Iya. Ya kalau gerimis seperti ini, ada gerimisnya nggak deras itu 500. Pak nggak repot, Odi. Mun saya semut deres cokop 100. Mun segering, wah 1,5 juta, Pak. Oke, kelero sampean, Ustaz. Oke. Lambe. Dapat cerita ke lu, Ibu, Ki cerita di men, Ki. Yang Jawa paham nggak bahasa Madura nih, Pak? Mboten paham, Pak? Ya ampun, kalau ngalah mawon Ki, kalau bahasa Indonesia saja. Saya punya tetangga. Kalau mau nengak agak gitu, Pak. Saya punya tetangga itu Ustadz Rahmat. Siapa tahu nanti ini jadi ilmu untuk sampean dan sampean bisa buka cabang di mana-mana. Namanya pawang hujan. Ya. Jadi tetangga kula mana kedeting. Jadi tangga saya itu datang, Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Pak Kiai, yang pertama saya silaturahim. Yang kedua mengundang panjenengan untuk acara nikahan cucu. Iya. Tanggal sekian harinya, kemudian jamnya sekian. Sepakat, insya Allah datang, insya Allah datang. Kebetulan saya nggak ceramah keluar kota. Pas mau pulang balik lagi. Ada apa, Pak? Kiai lupa. Ini kan musim hujan, Pak Kiai. Saya udah curiga nih. Ada pasti minta penampik. Jadi gimana, Pak? Pak Kiai, bukan menolak rezeki Allah. Bahasanya berputar, Pak, indah dia. Terus, tapi kan boleh kita ikhtiar. Iya, tahu. Maksudnya, ada doa nggak, Kiai? Doa apa, Pak? Yang bisa menunda hujan. Tepat, Pak. Bapak datang sama orang yang tepat. Pakai DP, Kiai. Iya pasti menitunya, Pak. Mun betal kan saya taat oleh besi kan. Cagile ngocong-ngocong biang. Iya, saya ini kan orangnya suka guyon, Pak. Jadi gimana? Saya bilang begini, Pak. Kalau seperti ini saya nggak bisa baca sendiri. Padahal saya cari akal juga. Kalau dibaca sama tuan rumah gagal, saya kan nggak salah, Pak. Iya kan? Jadi gimana nih Pak Kiai? Bapak mesti baca sendiri. Loh masa? Iya, Pak. Karena sesuai yang diijazahkan oleh guru saya seperti itu. Padahal punten. Ilmu kal ngakalen. Mun santri kan akal banyak, Pak. Kita mangkat akal le tompo. Hari mau tanya Kiai lagi, jawabannya ada iya. Mungkin salah, ada iya boleh jawabannya. Jadi gimana Kiai? Baca sendiri. Panjang Kiai? Enggak. Baca sendiri, Pak. Baca ayat Quran. Iya, Quran. Waduh, jadi ngaki kafir. Karena ada dia penampik kafir. Apa yang saya baca? Tabat, saya bilang. Si bapak ini enggak nanya tabat itu gimana. Main pulang saja. Siap Kiai. Baca berapa? 41, Pak. Siap. Cing soro maca tabat. Padahal maksud saya tabat syada abi lahabil watab sampai selesai. Bapak ini terburu-buru dengar kata tabat. Aman Kiai, selesai kata dia. Hari H jam 9 saya mimpin akad nikah. Pokoknya tong ojo nate perhatian, Pak. Mare tak mare ojo na kalau 10 malam. Jangankan tamu isi dateng, Pak, kata nganyut kebil, Pak. Lekun nih kecompok gula Bu ya, kikir. Wah Kiai ini bohongin saya. Loh Pak, sampean bilang saya Kiai kok bilang pembohong. Lah kan saya kemarin minta sama Kiai minta bacaan. Kata Kiai suruh baca tabat. Terus saya baca 41. Bacanya apa? Tabat, 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 tabat. Aduh. Ya bocor, Pak. Nah itu pentingnya mendengarkan sesuatu itu dengan cermat dan seksama. Mun salah pengiding makfu, Pak. Orang yang salah pengiding soro gedeje kelau. Mun salah penginding. Oning salah penginding. Salah saya mangkat. Soro kebere deje. Kan jauh helu, Pak. Ayah
Enggak serius, Kiai. Serius, Pak. Saya kan bilang sama Bapak, baca ayat Tabbat. Bapak pulang tiba-tiba Tabbat. Pucur, Pak. Terus masalah DP hangus, Pak. Di mana-mana perjanjian dagang kan begitu. Aduh, ya. Akhirnya ngeluh. Gimana dengan makanan yang disiapkan itu? Banyak yang nggak datang tuh Pak Kiai makanan. Aduh aman Pak, bungkos bagi ke pondok Pak. Pondok itu jangankan makanan rendang Pak. Ngetela kaju yang rendang Pak. Ada buang ada eren mau pondok. Jadi lagi aman. Aman para santri. Cek akhir pikiran Ustadz Maruki mungkos cek benyan gitu. Aman andi arben kan. Itulah santri. Kenapa saya seneng guyon sama santri? Karena saya ini santri Pak. Sampai hari ini saya masih santri Pak. Walaupun setua ini. Siapa congok-congok tua? Iya itu. Saya di hadapan guru saya. Wallah Rabbul Haq. Wallah Rabbul Ka'bah. Walaupun saya mau ini nggak patut untuk ditiru oleh kalian perilaku buruk saya. Saya perokok berat. Jong. Lagi potong teman berperokok. Ada banyak protes jong medsos jong. Saya perokok berat Pak. 1 hari 2 bungkus. Tapi sampai hari ini di hadapan guru saya tidak pernah merokok. Padahal saya lepas dari pesantren itu 40 tahun lalu. Oh, cek tuana itu. Cek 40 tahun lambek saya mundur. Sampai hari ini saya nggak berani, Pak. Karena itu menyangkut masalah etika santri. Paham santri? Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala atau yang dikenal dengan Abdullah bin Mubarak mengingatkan tentang akhlak santri kepada gurunya. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsir minal ilmi. Aku lebih membutuhkan seorang murid walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi. Dibandingkan dengan seorang murid atau santri yang alim, yang pintar, tapi nyaris tidak ada adab dan akhlak di dalam. Ilmu itu mulia dan harus dimuliakan. Dan orang yang memiliki ilmu layak untuk kita hormati. Bukan para kiai, para ustadz itu minta dihormati dan gila hormat. Salah. Tapi bukankah itu dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah, yang bernama Abdullah bin Abbas, putra paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, beliau itu salah satu ahli tafsir terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika bertemu dengan seorang ulama pada masanya, sahabat juga bernama Zaid bin Thabit. Penulis wahyu Rasulullah itu sahabat Zaid. Dan alimnya luar biasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ketika bertemu di Madinah, sudah lama tidak bertemu, Abdullah bin Abbas itu turun dari atas kudanya. Dan kemudian menambatkan kudanya. Hanya ketika melihat Zaid bin Thabit sedang naik kuda, kemudian kudanya sendiri ditambat, dan kemudian dia mengambil tali kekang kudanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit merasa keberatan. Kenapa wahai sepupu Rasulullah, putra mulia dari sahabat mulia, bersusah payah untuk menuntun tali kuda saya? Jawabannya satu, karena Anda adalah ahli ilmu yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin aku tidak memuliakanmu? Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih belia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan doa ini menjadi ma'thur, boleh dibaca oleh bapak dan ibu ketika mendoakan anaknya. Lagi mau peleman sampean bu, nanti ibu dan bapak, ibu kalau mau nanti pulang pegang ubun-ubun anaknya, kemudian ucapkan doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anakku ini orang yang faqih, paham tentang agamamu, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan pengetahuan tentang ta'wilul Quran. Itu untuk anak. Ya Bu ya, ingat ya.
Yang tadi langsung dari Rasulullah ketika mendoakan Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Yang nomor 2, ini dari saya. Kalau suami ibu jarang pulang, ada doanya. Apa kiai? Teku sawakona. Teku sawakona. Maca kiyat korse Pak Polo Tunggale. Nggak Pak. Pak Polo Tunggale sekaligus ruqyah, Bu. Tak kok ke sampun ro jalan posang tak bisa beleman. Nih, leres sebuna abu ya gila. Aduh, mon bab kebagusan paneka repot sedih. Engki punten. Nggih boten. Nggih. Nek perkara yang apik niki lho, Pak. Mau susah pula sekali panjenengan. Kalau sudah perkara bagus, susah kita nak datang ke orang Melayu. Cobalah kita cakap. Mahal. Jadi kenapa saya itu biasa nak cakap macam Melayu tuh, Bu? Karena saya itu biasa ceramah kat Malaysia sana. Nah, Masya Allah, Upin Ipin dah keluar nih. Jadi awal mula cerita nih, awal mula kisah nih. Saya ini kan sering ngasih kajian di Malaysia. Nah, kelirunya orang sana mengira saya itu orang Kuala Lumpur. Dia tanya, Tuan Guru. Orang sana kalau udah Ustadz, Kiai itu Tuan Guru. Tuan Guru. Tuan Guru. Orang Malaika. Saya jawab, oh. Malai. Kak mana? Semenanjung. Semenanjung itu Malaysia Barat, Ibu. Oh, berarti Kuala Lumpur ya? Saya teringat kampung halaman saya yang banyak lumpurnya, Pak. Bohong ini, nanti saya dideportasi sama orang Malaysia. Saya bilang, oh, saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu kan artinya celot, Pak. Kampung saya. Aku lodo. Ya, namanya celot itu kan dengan kampung saya. Mereka mengira saya itu orang Malaysia. Hanya saya bilang begini, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengkaruniakan saya keindahan berbahasa. Saya ini sampai hari ini pakai 8 bahasa, Pak. 6 bahasa daerah dan 2 bahasa internasional. Keren nggak? Oh, keren dong. Santri itu begitu. Wah, santri itu apa cita-citamu, Nak? Hanya ingin hidup sederhana, pret. Hari ini nih santri tidak sesederhana itu. Santri ini akan menghadapi zaman yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita akan meneruskan cita-cita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah taala, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Demi Allah, para pemuda-pemudi, para santri, kehidupan kalian itu tergantung 2 perkara. Pertama, ilmunya. Kedua, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu silakan datang ke pondok pesantren kalau mau belajar ilmu agama. Idza lam yakuna, kalau pemuda tidak memiliki ilmu dan ketakwaan kepada Allah, la i'tibar li dzatihi, maka demi Allah mereka tidak akan memiliki masa depan yang jelas. Maka penting bagi para santri menghadapi masa depan itu penting. Karena insya Allah kalian-kalian ini dipersiapkan oleh para kiai, dipersiapkan oleh pondok pesantren, dipersiapkan oleh madrasah Al-Arif. Bukan hanya faham tentang ilmu Allah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bersumber kepada ijma' dan kiasnya para ulama, tapi kalian dipersiapkan mental-mental yang hebat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi santri harus punya himmah, harus punya semangat, harus punya ghirah, harus punya kecemburuan terhadap agama. Karena Rasulullah sudah tidak bersama kita lagi. Perjuangan ini akan diteruskan oleh kita. Maka oleh karenanya, kalau seorang pemuda, seorang santri, seorang murid sudah punya himmah, cita-cita dan semangat yang kuat, punya ghirah, kecemburuan yang hebat terhadap agama ini, maka insya Allah kalian akan mampu menjadikan apa yang ada hari ini sebagai pengalaman yang penting untuk masa-masa yang akan datang. Makanya Bu, Pak, Bapak,
Doakan anaknya jadi anak solih. Jangan hanya didoakan jadi orang pintar, Pak. Karena ternyata bangsa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Kenapa masih selalu bermasalah? Karena kekurangan orang solih. Kalau camatnya dari santri, mentalnya sudah bagus, imannya sudah mantap, maka insya Allah menjadi camat yang jujur dan adil. Kalau bupatinya, wali kotanya itu dari kalangan santri yang sudah dipersiapkan iman dan ilmu yang kuat, insya Allah memimpin dengan adil dan jujur. Kalau gubernur dan presidennya itu memiliki mental agama yang kuat, keimanan yang mantap, maka insya Allah bangsa dan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak usah khawatir. Nanti nanya, kalau nanti sudah keluar dari pondok pesantren, anak saya mau kerja apa ya? Jangan gelisah dengan itu, Bu. Jangan gelisah dengan itu. Rezeki itu urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Hanya cukupkan niat dan ikhtiarnya saja. Doakan anak-anaknya, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solih, mendapatkan ilmu yang manfaat lebih-lebih dari dunia dan akhirat. Dan contoh utamanya, teladan utamanya tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama malam ini. Saya hanya mengingatkan sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Hadis ini bisa nanti santri temukan dalam Musnad Ibnu Hanbal dan kemudian dalam Sunan Tirmidzi, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang jadi petani, bertakwalah kepada Allah. Yang jadi pegawai, jadilah pegawai yang bertakwa kepada Allah. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa kepada Allah. Yang menjadi ustadz, kiai, pendidik, bertakwalah kepada Allah. Sebab dengan kalimat takwa itu, insya Allah hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya niat dan tujuan kita akan mudah, dengan mudah akan bisa dilewati kalau kalian bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah, berapa banyak manusia-manusia di masa yang lalu, baik sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang hebat, mereka orang mantap, tapi Allah tidak menyelamatkan mereka, bahkan Allah menjadikan mereka sebagai musuhnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Seperti apa? Mau kalau kau coba tulis tobat, kalau kau maksiat tulis istighfar, siampu adina abajeng tulis tobat. Halo Bapak, Pak, kalau di Kopi Aming tahan berapa jam Pak? Kenapa Kiai tahu? Oh, saya pelanggannya Pak. Tiada hari tanpa aming. Kejoy kalau lebih aming karena saya punya tetangga saya itu Cino rata-rata, Abu ya. Tadi saya cerita sama Abu ya, kenapa saya mau tinggal di situ? Karena niat saya satu, ingin menebarkan dan menyebarkan Islam yang ramah. Ada yang masuk Islam, ada. Bahkan yang paling lucu tadi sore nih. Ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sore dia pasti nunggu depan rumah saya. Namanya Aliong, Pak. Kawan dekat pas tetangga Kiai. Ustadz, pas tetangga saya. Aliong itu. Pak Siddiq tahu kok. Jadi Pak Aliong itu dengan anaknya setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu ya minimal di pinggir rumah saya. Saya udah tahu. Ayo Pak Yong, wih Pak Kiai, banyak oleh-oleh lah katanya kan. Kan nenteng saya.
Saya kalau Pak Maruki. Untuk Aliong Pak, untuk Aliong. Jadi saya bilang gini, Yong, ini saya bawa dari pengajian. Ini bawa dari masjid, bagus? Kok bagus? Orang masuk masjid pasti bagus ah. Nggak mungkin orang masuk masjid doa macam-macam ah. Masuk akal di Naliong. Jadi aku sering dengar kalau Pak Kiai ceramah di YouTube, di Facebook, di TikTok selalu bilang balokah, balokah, balokah. Maksudnya barokah, Pak. Kamu suka? Suka Tiap tanggal 12 Rabiul Awal itu mesti, Pak. Makanya tadi saya siapin 4 sudah. Ya kalau mau ditambah sama Ustadz Maruki kan pasti lebih baik gitu ya. Bapak kalau nggak percaya datang ke rumah, tangga kanan kiriku loh Niko. Asli Pak, saya itu Pak. 40%-nya non muslim. Tapi yang unik, kalau saya ngadakan qasidah burdah di rumah ataupun barzanj, mereka saya undang Pak. Yong, ke rumah malam ini Yong. Apa Pak Kiai? Asrokol, oh make itu kah? Ya, saya pentong ngaranya. Tapi kan saya nggak boleh gitu Pak. Lah buktinya Kanjeng Rasul dakwah Islam tuh kan nggak begitu. Gara-gara ditolak pas ngamuk, tak bertajuk Islam, masuk neraka kaki. Jangan begitu Pak. Pak masuk ke neraka kabimi sampean Pak. Leki sampean di surga biyen kan sepe Pak. Apa yang saya tangkap dari dia? Ini asisten saya ini tahu Pak. Jadi saya undang mereka ini Kiai, Abu ya, saya contohin. Jadi kalau ada asraqal, mahallul qiyam, berdiri dia Pak. Ya Nabi salam alaika. Habis itu saya tanya, kau paham Yong? Aku tak paham. Tapi hati aku tenang Itu kan ciri-ciri baik Pak. Mak bedo orang ngasrakalan saya tunggu buruh. Muslim Pak. Ngasrakalan ada Ustadz Maruki kan. Tak pelempengan nih. Astagfirullahaladzim. Ali yang seneng Pak. Ini bakal ke Ali yang sampai. Akhirnya saya tanya, Yong, kenapa kamu mau bertetangga dengan saya? Aku tetangga sama Pak Kiai itu 10 tahun nah. Aku belum pernah lugi Apa gitu Yong? Pak Kiai jam 3 udah bangun Jam 3 Pak Kiai mau sembahyang aku bangun. Habis itu aku berangkat pasar kan untung aku. Kalau Pak Kiai tak bangun jam 3 lugi ngayo. Ngai tak bisa berangkat pasar lah. Ternyata menjadi muslim itu mampu memberikan kebaikan bagi orang Pak. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Nah gitu Pak. Hamba-hamba Allah yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berjalan di atas dunia ini, dia selalu menundukkan hatinya. Ketika dia baik, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Ketika dia beramal salih, dia tidak merasa bahwa dirinya paling salih. Ketika dia diberikan ilmu dan pengetahuan, dia tidak merasa lebih pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau ada orang mengolok-ngolok dirinya, bahasa anak hari ini, membuli dirinya dengan ucapan-ucapan yang buruk, dia tidak pernah membalas dengan ucapan serupa, malah dia mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang mencacinya, untuk orang yang menghinanya, bahkan yang menghujat dirinya. Saya tidak perlu bernostalgia dengan masa lalu Pak. Bisa dibayangkan tahun 1998 Ustadz Maruki beserta keluarga menggagas berdirinya
tempat ngaji yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Al-Arif. 27 tahun yang lalu ini pasti hutan, Pak. Ini masih hutan, Ustaz? Masih hutan, 27 tahun yang lalu. Hah? Semak-semak Cak Melaju bahasa Indonesia, Pak? Atau bahasa Madura? Semak-semak dua, Pak. Mun semak-semak bahasa Indonesia kan rumput. Mun semak-semak bahasa Madura? Semak dekat. Itu kan bahwa Islam. Di sini ini dulu, Pak, barokahnya di Allah, syafaatnya Rasulullah. Beliau masuk, bismillah, babat alas, babat hutan, berdiri tempat pendidikan, memulai dengan alif ba ta sa jim, mun awal lambo. Oh, Pontianak kapir ya, Pak. Tahu Pontianak, Pak? Orang anto kapir ini. Pernah badaguk-baguk, Pak. Wah, tapi barokah dari Allah. Datangnya Ustadz Maruki itu kan adalah karena anugerah Allah. Kalau beliau tidak disiapkan iman dan mental serta niat yang baik, nggak mungkin bertahan sampai hari ini. Maka kita berharap mudah-mudahan pendidikan Al-Arif ini mencetak santri-santri yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berakhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia yang lain dengan pergaulan yang baik. Lah kita ni malam ni kita sama-sama kat sini ni. Ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Bugis. Ada lagi yang Jawa. Saya dengar juga ada yang Dayak ini. Ada Dayak juga. Dayak Mualaf ya. Ada ya? Yang mana? Yung, mana yang Dayak Mualaf, Yung? Orang diri, Yung. Nana ada orang Dayak. Nah, dikirain saya nggak bisa bahasa Ahe kali, Pak. Saya ini tak bisa kalah kali orang, Pak. Cukuplah saya apa sih kalau nggak kali orang, Pak. Nah, serius. Kita ini bersaudara. Kalau kalimatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia saudaramu. Dia bukan orang lain. Ayahnya beda, ibunya nggak sama. Nasabnya berbeda. Tapi ketika dia menjadi seorang muslim, seorang mukmin, dia adalah saudaramu. Dia bukan lagi menjadi orang lain. Dia bukan hanya sekedar tetanggamu. Tetapi dia harus kamu hormati, kamu jaga kemuliaan dan kehormatannya, karena itulah ajaran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini menjadi malam yang istimewa bagi kita. Karena kita sedang bergembira atas lahirnya seorang nabi mulia yang menjadi penyelamat bagi umat. Dan mudah-mudahan ihtifal atau perayaan maulid ini, malam ini, menjadi semangat dan energi baru bagi kita untuk senantiasa dapat mencontoh ibadah, akhlak, perilaku, ucapan dan perbuatan serta seluruhnya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang hanya mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang percaya akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti, tidak bisa dipungkiri. Kapan datangnya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mencontoh Rasulullah itu adalah hatinya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, saya mungkin tidak bisa berlama-lama, Ustadz Maruki. Saya tidak macam lelain sebenarnya. Baru mengucapkan tidak bisa berlama-lama Pasko. Pak Abiden. Dia tak bisa begitu, Ustaz. Walaupun saya mungkin tidak bisa berlama-lama, tapi mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di dunia,
tapi kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, ini saya sering guyon saja, yang nggak usah diambil hati. Bu, kalau boleh milih nih dua perkara, mending suami mati duluan atau ibu? Jelas jawabannya, Bu. Mending suami, ini dekat. Bu, mending suami meninggal duluan apa ibu? Mending suaminya meninggal duluan apa ibu duluan? Suami. Suami ini tuh akibatnya kade. Ya udah, balas sama suami-suami. Para suami, Pak. Mending rajin sampean depak ke umur keadaan apa sampean, Pak? Aduh, tak jawab, tak kok kebini nih kapir. Mohon saya dalam nih, gak kebini. Tuan rumah, wis repot. Ki Maruki. Mending panjenengan nopo garwaipun atau pak istri panjenengan yang meninggal duluan? Hah? Siapa? Oh, tak kok pada, Pak. Maki kula pada apa, Pak? Tak jawab kula, Pak. Aduh, mono sapa nih, Pak? Mono soro. Mending lagi apa? Kaki nih. Ya mending tang lagi. Keding bi lagi nah. Bagus. Engkau lah tua pulang kalau mantir mati agak ada. Kita kuat pelempengan mulai datang jelek perego. Bu, Ibu, mulai besok kurangi kalimat yang tidak manfaat. Ya. Kurangi yang tidak manfaat. Kita ini hari ini karena ini dunia modern, Pak. Semuanya pasti punya HP. Dan di HP itu ada aplikasi medsos. Itu kita sangat mudah terpancing. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu mestinya mampu menjaga lidahnya, menjaga tangannya, jangan sampai dia nyakitin orang lain. Kita ini kata orang Melayu. Kalau satu hari tak merepet tak sah rasanya hidup. Padahal Nabi sudah mengingatkan, jaga lisan. Lisan bisa dijaga, tangan. Yang tidak manfaat jangan dikerjakan. Maka kata Al-Imam Abdul Hasan Sadili, kalau Allah sudah tidak senang dengan hamba, kalau Allah sudah tidak senang dengan seseorang, Allah akan membiarkan orang tersebut dalam perbuatan yang tidak manfaat. Hati-hati, karena itu sinyal buruk rupanya. Makanya pada malam hari ini, para jamaah sekalian, terkhusus kepada saudara saya, guru kita semuanya, Ustadz Maruki, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan waktu kepada saya untuk duduk bersama di majelis Rasul, di majelis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan berjumpa dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu akhlak yang paling mulia dari beliau adalah mampu menjaga perasaan orang lain. Nah, itu yang sulit hari ini, Pak. Suatu hari Nabi SAW itu mau berangkat sholat, Pak. Mau berangkat sholat, dan setiap berangkat sholat Rasulullah pasti melewati rumah orang Yahudi. Ketika Rasulullah sedang lewat, tiba-tiba ada yang meludah kepada Nabi. Pas kena di wajahnya beliau. Dan ketika Rasulullah melihat, ternyata yang meludah itu orang yang punya rumah ini. Marahkah Rasulullah? Tidak. Rasulullah cuma cukup mengusap bekas ludah yang menempel di wajah beliau dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke masjid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Besoknya begitu lagi, Pak. Setiap kali Rasulullah lewat di rumah itu, Rasulullah diludahi. Marahkah Nabi? Tidak. Nabi berseru dalam hatinya, ya Allah, berikanlah kelembutan hati kepada orang ini. Coba kita bayangin, Pak. Seandainya
Seandainya Ustadz Rahmat, ini kan tegap badannya, besok sampean mau ngajar atau datang ke masjid, tiba-tiba ada yang meludah sama sampean, apa yang sampean lakukan? Saya maafkan Ustadz. Saya maafkan Ustadz. Tapi tanangnya begini, saya maafkan Ustadz. Rasulullah tersenyum. Sampai suatu masa ketika Rasulullah sedang lewat lagi di tempat ini, tiba-tiba yang biasanya meludah tidak ada, Pak. Apa yang diucapkan Nabi? Ya Allah, kemana orang itu ya? Ditunggu, Pak. Saking Allah mendidik hati Rasulullah dengan baik. Karena memang betul yang mendidik Rasulullah langsung itu Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, maka akhlakku menjadi akhlak yang baik, kata Rasulullah. Sampai suatu hari Rasulullah mengutus sahabat-sahabat, nanti pulang dari masjid, tolong kamu cari kabar orang yang rumahnya ada di pojokan itu. Kenapa ya Rasulullah? Aku khawatir dia sakit. Kenapa ya Rasul? Beberapa hari ini biasanya dia sering memberikan aku hadiah. Ludah disebut hadiah. Cari kabar tentang dia, nanti kabarnya sampaikan ke saya. Baik ya Rasul. Setelah sahabat ini mencari kabar tentang orang yang dimaksud oleh Nabi, tiba-tiba didengar kabar orang ini sedang sakit parah. Tuh Pak, ada orang yang musuhin Bapak, ada orang yang benci Bapak, musuhan luar biasa dengan Bapak, tiba-tiba didengar sakit. Apa ucapan Bapak? Alhamdulillah. Mantur anwa kaade itu. Nabi enggak. Nabi segera pulang dan menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kamu sedang masak apa? Kenapa ya Rasulullah? Masak biasa. Kalau ada ya Aisyah, masaklah yang banyak dan enak. Kenapa ya Rasul? Ada temanku sedang sakit. Musuhin Nabi, Nabi menyebutnya teman. Ada teman sakit. Siapa tahu dengan makananmu itu dia segera sembuh. Sayyidah Aisyah bersegera memasak masakan yang enak. Selepas itu Rasulullah mendatangi orang yang memusuhi Nabi, membenci Nabi, mencerca Nabi, menghujat Nabi, bahkan mengancam membunuh Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Didatangi oleh beliau. Betapa kagetnya si Yahudi yang tadi. Dia berkata, halaktu ya Muhammad. Celaka saya ini Muhammad. Apa kata Rasulullah? Teman, diam saja, aman. Muhammad, aku membencimu, aku meludahimu, aku memfitnahmu, aku menghujatmu, bahkan aku selalu mengancam membunuhmu ya Muhammad. Tapi di saat aku sakit, orang yang selama ini membantuku ya Muhammad, tidak ada satupun yang datang kepadaku ya Muhammad, apalagi membawa makanan dan doa sepertimu ya Muhammad. Dibuat dari apa hatimu ya Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selepas itu kata Nabi, ini teman, makanlah makanan ini, mudah-mudahan kamu cepat sehat. Nanti kalau kamu sehat, tolong ludahin muka saya lagi. Saking lembutnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, walaupun ini tidak lama. Syair, ini berapa menit sudah? Kasihan jamaah ini udah mulai dingin ini. Kasihan ini. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada wali santri, wali murid, bantu perjuangan beliau. Ada hadis dhaif, tapi walaupun hadis dhaif, kata seorang ulama hadis Muhammad Abu Zahau, kalau ada hadis dhaif tetapi kemudian kenyataannya terbukti pada masanya, hadis itu menjadi hasan, baik. Apa kata Rasulullah? Bahwa azhadun nas anil alimi ahluhu wa jiranuhu. Ini untuk Ustadz Maruki ini.
Orang yang paling tidak peduli dengan orang alim, orang yang paling abai dengan orang alim, cuma dua. Pertama keluarga, dan kedua tetangganya. Saya tidak sedang membicarakan apapun, cuma menyampaikan hadis saja. Lah buktinya apa Pak? Anak saya 5-5-nya nggak ada yang ngaji sama saya. Ya tonggoku loh nggak ada yang ngaji. Ya gimana mau ngaji? Tangga saya itu aliyong, apeng. Tapi nggak apa-apa Pak. Doakan mudah-mudahan Al-Arif ini mampu melahirkan santri-santri yang beriman, bertakwa dan berilmu serta berakhlakul karimah sebagaimana akhlak junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni semata-mata karena saya yang awam. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membahagiakan bagi kita semuanya dan dapat menggembirakan hati karena kita sedang bermaulid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.